Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pada materi statistika. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Pada ukuran letak data ada 3 macam, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini artinya membagi data menjadi 4 bagian. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Persentil ini membagi data menjadi 100 bagian. Pertama yaitu kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah, kuartil tengah, yang disebut juga dengan median, dan kuartil atas. Kita akan bahas yang pertama, kuartil data tunggal. Untuk menentukan kuartil data tunggal, yang pertama dicari letak datanya terlebih dahulu, di mana letak data ini adalah nilai data ke I kali N plus 1/4. Nanti I-nya diganti tergantung letak data kuartil berapa yang akan dicari. Misalkan kuartil pertama berarti I-nya berganti menjadi angka 1. Jika I kali N plus 1/4 tidak bulat, maka nilai kuartil ditentukan dengan interpolasi linier. Dengan rumus DI sama dengan XN ditambah D ini adalah nilai desimal, XN-nya adalah data ke N, dikali data ke N plus 1 dikurangi dengan data ke N. Kita ambil contoh, misalnya ada data 5, 9, 8, 8, 6, dan seterusnya. Kita akan mencari kuartil bawah. Maka langkah pertama, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Mulai dari yang paling kecil, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya 3 kali, kemudian 9. Nah, di sini ada 12 data. Maka yang pertama, kalian cari dulu adalah letak. Karena kuartil bawah berarti Q1. Letaknya adalah 1/4 kali banyaknya data ditambah 1. Sehingga ini akan sama dengan 13/4 sama dengan 3,25. Jadi datanya terletak antara data ketiga dan keempat. Nah, data ketiganya berapa? Data ketiganya kita hitung 1, 2, 3, berarti 5. Ditambah nilai desimalnya, berarti ini 0,25 dikali data keempat. Data keempatnya adalah 6 dikurangi 5. Maka besarnya Q1 adalah 5,25. Kita ambil contoh yang lain. Misalkan ada tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, kita akan menentukan kuartil atas atau Q3. Langkah pertama, karena bentuknya tabel distribusi frekuensi, ini kalian cari dulu frekuensi kumulatif kurang dari berapa? 8, 14 ya, 24, 29, 33, 40. Nah, ternyata banyaknya data 40. Sama langkah pertamanya mencari letaknya terlebih dahulu. Letak karena ini kuartil atas berarti Q3, maka 3/4 kali N plus 1
40 ditambah 1. Sehingga akan menghasilkan 30,75. Artinya datanya terletak antara data ke-30 dan data ke-31. Kita cari besar data ke-30 berapa? Besar data ke-30. Kalau di FK ini ada angka 29, berarti sampai data ke-29. Maka besar data ke-30 letaknya di sini. Ya. Yaitu pada skor 25. 25 ditambah desimalnya adalah 0,75 kali data ke-31, masih 25 ya, dikurangi data ke-30, sehingga besarnya Q3 adalah 25. Baik, kita akan bahas tentang kuartil data kelompok. Untuk kuartil data kelompok dirumuskan dengan GI sama dengan tepi bawah ditambah I/4 kali N. Nanti I-nya menyesuaikan kuartil berapa yang ditanyakan. Di sini I-nya sama dengan 1, 2, 3. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi dengan frekuensi kelas kuartil, dikali dengan panjang interval kelas. Kita lihat contoh yang pertama, ini saya ambilkan dari ujian nasional tahun 2018. Ada data 45-49 dengan frekuensi 2 dan seterusnya. Kita akan mencari kuartil bawah. Maka langkah pertama kita buat tabel FK kurang dari terlebih dahulu. 2 tambah 3. Oke, 5 tambah 3, 8 ya. 8 tambah 6. Kemudian 18 tambah 2. Nah, ternyata banyaknya data ada 20. Kalau pada data tunggal itu letaknya kalian cari dengan I/4 kali N plus 1. Pada data kelompok, letak datanya dengan I/4 saja. Karena ini yang ditanyakan kuartil bawah, maka pertama kali kalian cari 1/4 dikali dengan banyaknya data. Nah, langkah selanjutnya, angka 5 ini kalian cari pada kolom FK. Di sini ada angka 5. Maka ketemu kelas kuartilnya adalah 50 sampai 54. Kalian bisa tulis rumusnya, Q1 sama dengan tepi bawah ditambah, karena Q1 berarti 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi kelasnya dikali dengan panjang interval kelas. Kalau batas bawahnya 50, berarti tepi bawahnya adalah 49,5 ditambah 1/4 N tadi berapa? 5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Yang ini ya. 2 per frekuensi kelasnya. Nih, 3 dikali panjang kelas intervalnya. Dari 50 sampai 54 bisa dihitung pakai jari. 50, 51, 52, 53, 54. Ada berapa? Oke, 5. Tinggal kalian hitung, berarti 49,5 ditambah 5 dikurangi 2, 3 ya. 3 kali 5, 15 dibagi 3. Ketemu berapa? 5 ya. Sehingga sama dengan 54,5. Untuk contoh yang kedua, saya ambilkan dari data dalam bentuk OGIF. Yang ditanyakan adalah kuartil
atas. Karena dia bentuknya ogive, mungkin akan lebih mudah jika ogive-nya kita transfer dulu ke dalam tabel. Nah, ogive-nya ternyata di sini berupa titik tengah, ada 41, 46, 51. Maka harus kalian cari intervalnya terlebih dahulu, kelas intervalnya. Caranya, di sini kalian lihat panjang kelas intervalnya. Panjangnya ada 46 dikurangi 41, berarti ada 5. Kita mulai dari kelas yang pertama. Nah, biar 46 ini merupakan titik tengah, kemudian panjang kelasnya adalah 5, maka kelas pertama mulai dari berapa? 44 sampai 48. Kita hitung. 44 sampai 48, 44, 45, 46, 47, 48. Jadi titik tengahnya adalah 46. Nah, ingat di ogive 39 di sini merupakan frekuensi kumulatif, FK-nya 3. Nah, nanti di sini tetap harus kalian cari frekuensinya. Sama ya, 3. Kemudian kelas kedua tinggal melanjutkan, berarti 49 sampai berapa? 49 sampai 53. Frekuensi kumulatifnya adalah 9. Nah, frekuensinya berapa ya? Tinggal 9 dikurangi 3. Terus seperti itu, berarti ini kelanjutannya adalah 54 sampai 58, frekuensi kumulatifnya 15, berarti frekuensinya 15 dikurangi 9, ini seterusnya berarti 59 sampai 63, frekuensi kumulatifnya 19, maka frekuensinya 19 dikurangi 15, kemudian 64, kelas terakhir ya, sampai 68, frekuensi kumulatifnya 24, maka frekuensinya 24 dikurangi 19, seperti ini. Kemudian, karena yang ditanya kuartil atas, berarti letaknya adalah 3/4 kali banyaknya data, 24, sama dengan 18. Nah, kita cari angka 18 pada FK, ketemunya di sini, angkanya 19. Ini berarti letak kuartil atasnya. Maka kuartil atasnya bisa kalian hitung, sini ya. Q3 sama dengan tepi bawahnya, berarti berapa? 58,5 ditambah 3/4 N-nya berarti 20, bukan 24 ya. 18 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas, berarti 15, dibagi frekuensi kelasnya 4, dikali panjang kelas interval tadi ini 5, maka sama dengan 58,5 ditambah 3,75, ketemu 62,25. Lanjut, kita bahas soal aplikasi. Di sini ada skor tes dari 100 siswa. Nah, jika 60% siswa dengan nilai tertinggi dinyatakan lulus, nilai tes terkecil dari siswa yang lulus berapa? Kalau 60% dinyatakan lulus, berarti yang tidak lulus berapa persen? Yang tidak lulus. Oke, betul. Ada 40%. Nah, langkah pertama,
Kita buat FK-nya dulu, seperti biasanya 8 ditambah 10, 18 ditambah 15. 18 ditambah 15 berapa? 33 ya, bukan 23. Kemudian 33 ditambah 30. Ini 63. 86 tambah 9. 95 ya. 95 ditambah 5, 100. Nah, kemudian kita cari nilai terendahnya sama dengan cari kelasnya dulu. Karena 40%, 40% dari 100 berarti kan sama saja dengan 40 siswa. 40 siswa di sini ada angka 33, 63, kita pilih yang lebih besar dari 40. Maka kelasnya di sini antara 60 sampai 69. Jadi tepi bawahnya adalah 59,5 ditambah letak datanya ini 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, berarti 33 dibagi frekuensi kelasnya adalah 30 dikali panjang kelasnya dari 60 sampai 69. Bisa dihitung pakai jari atau batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti berapa? 10 ya. Oke, kita sederhanakan. 10 dengan 33 sama dengan 59,5 ditambah 40 dikurangi 33. 7 ya. 7 dibagi 3. Ini 59,5 ditambah 7 dibagi 3 berapa? 2,33 sehingga sama dengan 61,83 C. Baik, itu tadi pembahasan tentang kuartil beserta soal aplikasinya. Ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.